Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihana Bilanisa Sutisna dari kelas 2D kelompok 4 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Perkembangan Pendidikan. Nah, untuk tahu tentang materi yang akan saya bawakan, langsung aja ke videonya. Jadi, unit 4 ini tentang kebutuhan remaja. Nah, dalam kebutuhan remaja ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan remaja. Yang kedua, yaitu tentang masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Yang ketiga, yaitu upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan remaja. Nah, sebelum kita mulai ke 3 materi ini, ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari kebutuhan remaja? Daripada lama-lama lagi, oke. Jadi, kebutuhan remaja itu adalah segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan remaja dalam upaya memenuhi perkembangannya untuk mencapai proses matangnya gitu. Oke, kita langsung aja ke jenis-jenis kebutuhan remaja. Nah, jenis-jenis kebutuhan remaja menurut Maslow dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologisnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan tentram. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Saya akan menjelaskan 5 pengertian dari 5 hal tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan prioritas utama yang sangat diperhatikan. Contohnya seperti sandang, papan, pangan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan rasa tentram. Kebutuhan ini yang dimaksudkan agar remaja merasakan rasa aman dan tentram, sehingga terbebas dari hal-hal yang membuat dirinya tidak tenang. Contohnya seperti terbebas dari penjajahan dan bullying, atau kasus-kasus yang lainnya. Oke, yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Jadi pengertian kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti memiliki teman yang bagus dengan lingkungan sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada kebutuhan eksternal dan ada kebutuhan internal. Kebutuhan eksternal seperti piagam, penghargaan sertifikat, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan internal itu terdapat dalam diri masing-masing individu gitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling tinggi di antara yang lainnya, karena kebutuhan ini ada apabila yang keempat tadi sudah terpenuhi. Nah, jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan dari daya pikir seseorang tersebut. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dihadapi remaja. Nah, karena masa remaja ini merupakan masa transisi dari masa anak menuju masa dewasa, sehingga diri setiap individu perlu adanya penyesuaian. Nah, karena ada individu yang masih mencoba untuk menyesuaikan, sering terjadi masalah. Contohnya seperti mulai khawatir akan masa depan. Nah, mulai khawatir akan masa depan ini atau sering anak-anak sekarang bilang itu istilah overthinking. Karena banyak dari mereka yang mulai meragukan, apakah masa depan saya akan sukses ataukah saya akan jadi seperti apa? Gitu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu tentang masalah berhadapan dengan orang tua. Nah, masalah yang berhadapan dengan orang tua ini sering terjadi karena adanya pertentangan. Contohnya seperti anak ingin mengikuti tren rambut gondrong misalnya. Nah, orang tua tuh pengen yang kayak cukur dong gitu. Nah, tapi si anak
tidak setuju dengan orang tuanya, akhirnya bertentang. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi kegiatan si anak maupun orang tua. Contohnya yang mempengaruhi kegiatan anak menjadi anak malas belajar, anak bisa mogok makan, atau bahkan sampai ada anak yang berniat untuk membunuh orang tuanya. Jadi lakuin ya, gak baik. Nah, masalah selanjutnya atau masalah terakhir yang dihadapi yaitu merosotnya moral. Karena untuk zaman teknologi yang sudah canggih ini, anak-anak remaja kadang masih suka salah untuk memilih informasi yang baik dan yang benar, sehingga terkadang mereka menganggap bahwa suatu informasi ini merupakan informasi yang benar tanpa diketahui sumber yang jelas. Jadi itu teman-teman, pokoknya untuk kita semua lebih berhati-hati lagi ya dalam bersosial media. Oke, selanjutnya itu materi yang terakhir, upaya-upaya pemenuhan dalam kebutuhan remaja. Nah, upaya-upaya pemenuhan dalam kebutuhan remaja ini bukan hanya berlaku untuk kedua orang tua saja loh, tapi untuk lingkungan sekolah juga, karena lingkungan sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan remaja. Jadi, upaya-upaya yang bisa kita lakukan yaitu menyediakan lingkungan yang baik. Contohnya untuk di sekolah, meningkatkan keimanan atau ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kalau misalnya di sekolah sudah ada yang mengadakan Jumat Takwa atau kegiatan mengaji sebelum belajar. Nah, kalau di lingkungan orang tua atau di dalam keluarga, bisa mulai dengan saling berbicara tentang atau saling cerita apa yang terjadi dengan anaknya agar anak mau terbuka sehingga anak nyaman dengan kegiatan di rumah gitu. Oke, saya rasa cukup di sini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.